Nah, Gitu-gitu. di situ kita bisa dapat uang banyak banget Ya. berjuta-juta ya. Berjuta-juta ya. Berjuta-juta ya. Berjuta-juta. Hai Youngpreneurs, kembali lagi bersama kita di Omset, obrolan menarik seputar bisnis. Yeay. Nah, untuk episode kali ini kembali lagi bersama saya Evelyn atau biasa dipanggil Alin. Nah, tema hari ini mengulik dapur ABC. Jadi kita mengundang narsum anggota-anggota dari salah satu divisi di LKM ABC. Rilan dan Kak Jurda. Halo semuanya. Oke, untuk Rilan dan Kak Jurda bisa berkenalan ke Youngpreneurs. Oke, halo entrepreneurs. Kenalin, aku Jurda, SPV di divisi R&D dan Halo, saya Rilan dari divisi R&D. Oke. Nah, kan Kak Jurda nih supervisor di ABC ini. Terus habis itu Rilan juga staff muda di divisi Research and Development. Nah, itu tuh Kak Jurda sama Rilan tuh gimana sih ceritanya kok awalnya bisa pengen masuk ke ABC, terus habis itu milih spesifik R&D, Research and Development gitu tuh gimana sih? Boleh dong diceritain. Oke, mungkin dari aku dulu ya. Kalau dari aku sebenarnya aku udah 2 periode ya di sini. Jadi untuk yang pertama kali kenapa aku mau daftar di ABC itu karena yang pertama pastinya karena aku tertarik di dunia bisnis. Kenapa? Biar dapat cuan lah intinya. Terus kalau Boleh. yang lain kan kayak capek doang. Nah, kalau di sini capek tapi dapat uang kan enak tuh. Terus kenapa divisi R&D? Nah, kenapa ke divisi R&D? Karena dari divisi yang lain tuh divisi R&D beda sendiri gitu loh. Riset dan development. Ngapain aja sih sebenarnya di ABC itu risetnya tuh ngapain? Entah itu dia mau buat produk kah atau ngapain. Nah, ternyata setelah kita masuk di R&D itu ternyata kita tuh diminta untuk mewadahi sebuah perlombaan. Namanya tuh PMWF. Jadi perlombaan itu hampir mirip seperti PMW di UB, jadi program mahasiswa wirausaha. Itu jadi istilahnya kita lomba bikin proposal gitu ya Kak ya? Iya, bener banget. Tapi di situ ide-idenya tuh kadang ada yang baru, kadang ada yang udah dilakuin gitu loh. Reuse gitu. Iya, betul banget. Nah, gitu. di situ kita bisa dapat uang banyak banget Ya. berjuta-juta ya. Berjuta-juta ya. Berjuta-juta ya. Berjuta-juta. Kalau Oke. melihat nominalnya pasti teman-teman tertarik. Jadi Boleh, di sini selain kita mengadahi, kita juga bisa ikut lombanya nih. Jadi selain kita jadi panitianya istilahnya, nah kita juga bisa ikut dapet cuannya. Jadi nggak rugi. Gitu. Terus di sini ada proker baru juga, baru periode ini. Jadi kita malah benar-benar mendalami riset and development-nya, yaitu membuat produknya. Nah, produknya apa? Nanti setelah ini kita akan spill lah. Gitu. Oke, kalau dari Rilan nih gimana? Apa motivasinya? Terus habis itu kesibukannya juga apa di R&D ini? Awal-awal masuk R&D sih sebenarnya udah tertarik ya dari awal ya, karena dari awal tuh saya sendiri banyak lah ide-ide, dan dari awal tuh banyak inovasi-inovasi yang pengen saya wujudkan, tapi apa ya yang bisa Mewadahi gitu ya? yang bisa mewadahi gitu ya. Dan ternyata pada saat itu ABC ngebuka daftar di divisi R&D. Gitu. Terus apa yang memotivasi tuh sebenarnya balik lagi Cari duitnya ya, cuannya ya. Organisasi menjadi cuan gitu ya. Oke. Kan Rilan tadi bilang kalau misalnya di sini emang ngeriset sama ngembangin produk gitu ya. Gimana sih itu ide awalnya? Terus habis itu emang ngembangin produknya itu gimana? Boleh diceritain gak? Terus habis itu sama apa yang Rilan bikin gitu di R&D ini? Untuk produk utamanya ya workset. Terus kita juga ada lainnya. Itu ada keychain, tote bag, sama stiker. Tapi boleh kasih tahu nggak sih kenapa kita tiba-tiba ngasih nama Rutek? Iya, boleh tuh. Itu dijabarin kayak apa sih? Rutek Itu apa sih akar-akar itu apa sebenarnya? sih gitu? Itu Rutek tuh kan root itu akar, dan
Teknya itu teknologi, jadi akar dari teknologi gitu. Kita ngambil Gitu dari ya, situ. baik. Oke, jadi dari situ Gimana? kita ambil identitas FTP teknologi pertaniannya tuh di situ. Terus kita carilah nama-nama yang keren nih apa sih, yang culture banget Culture ya. ya. Oke. Terus nemulah namanya Rutek. Teks. Oke. Nah, ini berarti selama Kak Jurda menjabat 2 periode, terus habis itu Rilan juga menjabat masih 1 periode gitu. Apa tantangan terbesar dari R&D ini buat proses emang yang develop produk gitu, kayak apa sih tantangannya kayak gitu? Terus habis itu cara mengatasinya juga gimana? Mungkin dari kacamata Kak Jurda yang 2 periode dulu deh. Kalau dari aku karena mungkin develop produk ini lebih ke baru 1 periode ini ya. Mungkin yang sebelumnya di perlombaan PMWF Iya, tadi. Nah itu tadi tuh sebenarnya tantangannya itu di partisipan. Iya. Karena yang suka bisnis dan yang tahu tentang bisnis gimana cara mengelola bisnis kan jarang ya. Iya, Jadi iya. gimana kita caranya tuh buat menarik perhatian mereka biar mereka tuh selain ini niat untuk lomba, mereka benar-benar untuk membangun bisnisnya gitu loh. Iya. Jadi cuannya tuh ngalir di mana-mana. Terus juga kan kalau banyak yang daftar untungnya di kita juga. Gitu ya. Gitu. Terus Oke. tapi kalau tantangan yang di pengembangan produk, yang di develop produk Rutek ini, Iya. itu lebih ke gimana cara kita menciptakan produk itu. Karena kita baru pertama kali, jadi kan kayak susah ya kita Iya. nyari Trial and error-nya gitu benar, ya. trial and error, terus nyari vendor yang Oke, terus yang habis- kualitasnya sesuai harapan kita, sesuai harapan teman-teman yang pengen nih sama workshop kita, harapannya tinggi kan. Iya, iya. Jadi itu yang susah sih. Tapi mungkin yang ngejalanin Iya, Rilan dari gimana, Rilannya staff. Iya. Dari selama perjalananku ya, kayak susahnya di ini sih, susahnya di balik lagi di desain sama marketing aja sih itu. Marketing ya. Marketing. Oke. Kita nggak ada orang marketing. Tapi kalau misalnya berarti Rilan juga bisa di ABC ini, Rilan jadi tahu dong kalau gimana sih cara marketing yang benar kayak gitu-gitu. Itu kan pasti dapat gak sih? Ya mungkin dari aku sendiri masih belajar lah, masih belajar Lin. Pasti belajar ya. Berarti Tapi lumayan juga sih kemarin itu kita udah laku berapa kan buat dari belasan ya, belasan 12 workshop. tuh kita laku 8. Laku 8. Jadi kita baru awal develop tuh udah laku 8. Iya. Lewat Lumayan ya. lewat banyak juga sih. Kemarin tuh pernah di OHA-nya Iya. Rabrau Rabrau gitu. Terus di kemarin ada Expo Expo. juga PMW gitu. Mm. Terus juga ini sih marketing kita karena kita mahasiswa jadi dari mulut ke secara mulut langsung gitu. iya dari mulut Iya. ke mulut ke teman-teman kita sendiri kita Gitu. menghasut ayo Iya, dong ayo beli gitu. dong. Oke. Biar culture. Culture. Tuh. Oke nih, berarti ada nggak tips-tips buat young planners yang emang mau tertarik buat riset dan develop produk gitu, tips-tips terselubung gitu biar emang yang planners belajar juga. Tipsnya adalah masuk R&D. Gitu ya. Privilege pertama sih Privilege. itu privilege Oke. banget pertama. Karena ide Anda yang menumpuk itu bisa kita wadahi gitu. Bisa diwujudkan. Oke. Kalau tips and trick lainnya apa ya? Lebih gini sih, ngumpulin niat sama ngehasut teman-teman aja biar mau. Karena kan kita develop produk pasti butuh cuan. Mm-mm. Buat ngasilin cuan banyak pasti butuh cuan dulu kan. Nah, itu Iya, betul. yang sulit di situ. Jadi ajaklah teman-teman buat gabung biar mereka tuh niat untuk membangun bisnis barangkali jadi entrepreneur muda ya. Iya, Terus- yang planner ya gitu. Iya, yang Jadi yang planner banget gitu. Oke. Barangkali nanti bisa punya perusahaan Rutek isinya anak-anak R&D kan nggak tahu ya. Jadi Seru ya, seru ya. nggak Dibayangin sih? tuh seru gitu. Seru Aduh. nggak sih? Terus jadi kayak 7 turunan. Bisa buat ya yang lain-lain gitu dah. Lumayan. Oke. Balik lagi ke produknya ini Kak. Oke. Kan ini kakak sama Rilan kan yang ngedevelop produk, yang bikin gitu. Terus kakak sama Rilan gitu, gimana caranya kakak tahu gimana produk itu layak buat dipasarkan kayak gitu? Apa kayak quality and control-nya gitu? Kalau QC awal-awal dia ngasih riset sih sebenarnya Iya, Gitu. riset. Balik lagi ke riset ya. Ya riset terus kalau mau
quality controlnya sebenarnya dari vendor itu kan langsung jadi dan nggak bisa kayak satu produk dua produk kan, Iya, pasti ada minimalnya kan. Iya. Nah itu kadang kita ngelihat kayak kurangnya masih di A, B, C gitu. Iya. Kalau misal ada kekurangan di vendor itu biasanya kita tetap ngejual, jadi biar kita nggak rugi ya, Iya, ngejual betul. tapi mungkin nggak sesuai harga asli kita yang mau jual. Misal nih Oh, harganya iya. keychain 15.000, nah karena vendornya nih hasilnya kurang, nggak sesuai sama kualitas kita, nah itu paling kita jual 10.000, 12 gitu. Gitu. Biar nanti hasil untungnya yang dikit-dikit itu kita bisa buat milih vendor baru lagi, kita bisa ciptain keychain yang benar-benar sesuai sama kriteria kita di awal gitu sih. Berarti balik lagi trial and error gitu ya kayak. Iya benar banget. Sebenarnya kita juga masih tahap trial and error nggak sih? Mm-mm. Cuman untuk boxset kita masih udah oke dan udah benar-benar fix di situ sih. Cuman yang produk-produk kecil-kecilnya itu Iya. aja sih. Gitu. Oke. Next lagi pertanyaan terakhir gitu. Skill dan mindset apa yang menurut kalian itu penting buat orang yang mau terjun di dunia research and development ini gitu? Skill mindsetmu yang tumbuh apa nih dari pembelajaran dari SPV yang udah kita kasih nih, apalah Kayak coba jadi dulu staff. aja gitu, trial and error Jadi dulu staff. coba gitu. Kamu tertekan tak ya Randy? Kamu tertekan tak sama SPV-nya ini? Enggak kan lah Enggak ya. kok. Enggak kan. Kan SPV-nya Seru-seru baik. loh, Kak. Seru Kak Juna banget. seru parah. Kan Bener. banyak ngajarin juga nggak sih? Bener. Ngajarin apa tuh? Rilan Seperti wajah-wajah tertekan banget ya? Enggak, sebenarnya buat skill sama mindset ya, kalau dari kita as SPV itu lebih ke gimana kita membuka pandangan ke staff-staff, mungkin membantu membuka pandangan mereka gimana caranya buat develop produk itu emang sulit, tapi gimana caranya mereka tetap have fun gitu loh. Iya, Jadi bekerja dapatnya uang, jadi gimana caranya biar mereka ngerasa kayak ngerjain ini asik gitu loh. Iya, Seru bareng teman-teman, terus juga kalau kita lagi nyari vendor pasti kan bareng-bareng kan, Iya, kan seru tetep tuh bareng-bareng. Terus buat mikir Bonding gitu ya. bener banget, buat bonding. Terus juga buat mikir desainnya itu pasti kan kita perlu kumpul bareng, kita perlu bertukar pikiran. Nah disitulah gimana caranya SPV tuh pengen staff-staff itu bisa lebih asik aja itu loh ngedevelop produk. Iya, iya, betul, Mana mungkin kalau setelah ini bakal ada nyiptain produk baru lagi kan kita nggak tahu, apalagi apa mungkin setelah nyiptain produk di R&D nanti mereka bisa nyiptain produk sendiri kan kita nggak tahu juga gitu niatnya. Kalau dari staff mah gimana pandangannya tentang skill dan mindsetnya nih Iya, harus yang gimana dibangun nih, di gitu. R&D, kira-kira kurang gimana atau udah oke atau gimana? Untuk skill yang didapat sih skill ini aja sih, skill marketing sama kita ngedevelop sebuah produk itu hal yang baru sih, kayak nambah up skill, kayak oh begini ya gambarnya, kita harus ngejual gini, harus riset ini dan lain-lain, harus mengurus ini, harus apa yang tren apa yang tahu sekarang gitu. Jadi Bener banget. untuk para entrepreneur jangan lupa dilihat terus tren traffic kita, apa aja yang lagi tertarik sekarang, dilihat apa yang lagi menarik sekarang. Oke, yang trainers, itu tadi tips dari Kak Jurda dan Rilan. Kalau kalian emang tertarik sama riset dan develop produk, kalian bisa tuh kayak cari-cari apa yang anak-anak sekarang suka, kayak trend culture gitu, Bener skena-skena banget. gitu. Oke. Kita juga mau nambahin dong dikit Oke, aja. boleh. Mungkin kalau nanti jadi launching ya, jadi kita itu mau nyiptain e-book. Jadi e-book itu buat ngajarin teman-teman sekalian gimana sih caranya membuat bisnis. Nah sebenarnya itu awalnya buat internal aja, tapi kalau teman-teman entrepreneur nanti tertarik, itu bisa memungkinkan kita menjual e-book itu. Jadi mungkin bisa kepo-kepoin aja di IG-nya di- sama nggak Kak? Apa Sama, nanti di e-booknya sama. gitu? Sama ya. sama di IG bisa, di TikTok juga ada. TikToknya apa? TikToknya Rutek juga. Rutek juga. Rutek Oke, juga, nanti bisa dicek lah oke. di ini dicantumin sama
Oke. Oke, teman-teman, kalau kalian emang tertarik, kalian warga FTP, terus habis itu kalian minat workshirt, kalian bisa coba cek di rotek.ch ya. Gitu. Oke, Young Planners. Karena sudah di penghujung acara, kita akhiri episode kali ini dengan bye-bye. Bye-bye.